Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS untuk tahun 2024. Itu untuk Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. TIU ya, atau tes intelijensi umum tentang penalaran analitis. Untuk kali ini kita akan membahas part 17. Ini merupakan soal latihan yang sudah pernah kita tampilkan pada episode part sebelumnya ya. Nomor 4. Saat liburan keluar kota, bagian konsumsi mengharuskan peserta menentukan paket makanan dengan ketentuan berikut. Yang pertama, pesertanya boleh memilih 4 makanan. Yang kedua, makanan yang dapat dipilih adalah es campur, bakso, soto, nasi kuning dan nasi rames, dadar gulung dan kue bolu. Yang ketiga, peserta harus mengambil nasi kuning atau nasi rames, tetapi tidak keduanya. Yang keempat, dadar gulung dan kue bolu hanya tersedia untuk paket nasi rames. Kelima, es campur hanya tersedia untuk paket nasi kuning. Yang keenam, bakso tidak boleh dipilih bersamaan kue bolu atau soto. Jika dalam satu paket seorang peserta mengambil nasi rames, maka makanan yang lain harus diambil adalah A. Bakso, dadar gulung, soto. B. Bakso es campur dadar gulung. C. Soto dadar gulung kue bolu. D. Soto dadar gulung bakso. E. Bakso es campur dadar gulung. Nah, kemudian kita lanjut jawabannya. Kita identifikasi informasi kunci, yaitu mengambil kembali syarat syarat syarat-syarat yang harus menjadi informasi ya untuk jawaban yang tepat ya. Seperti ini ya, nomor 1 sampai ada 6 yang sudah kita bacakan tadi. Nah, sekarang kita memakai logika ya. Yang pertama adalah kita kumpulkan semua makanan yang ada pada syarat-syarat. Itu es campur, bakso, soto, nasi kuning, nasi rames, dadar gulung, dan kue bolu. Nah, kemudian kita membaca lagi yang lain. Nomor 3, peserta harus mengambil nasi kuning atau nasi rames, tapi tidak keduanya. Artinya, nasi kuning mempunyai kelompok sendiri dan nasi rames mempunyai kelompok sendiri. Nah, nomor 4, dadar gulung dan kue bolu hanya tersedia untuk pakai nasi rames, berarti bukan untuk nasi kuning ya. Maka di sini kita bisa tulis nasi rames, kemudian dadar gulung, kemudian kue bolu. Kemudian yang selanjutnya es campur hanya tersedia untuk pakai nasi kuning, berarti es campur ada di barisan nasi kuning. Kemudian selanjutnya bakso tidak boleh pilih bersamaan kue bolu atau soto. Nah, berarti kue bolu, maka bakso itu ada di bagian nasi kuning karena kue bolu ada di bagian nasi rames. Nah, jadi bakso di sini otomatis soto berada di bagian nasi rames. Nah, di sini sudah ada 4 ya. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita tebak ya. Karena kan di situ ada pilihannya ada 4 makanan. Nah, sedangkan untuk nasi kuning cuma 3 ya. Nasi kuning, nasi campur, bakso. Jadi otomatis sebenarnya untuk nasi rames itu adalah dadar gulung, kue bolu, dan soto sebenarnya ya dari situ. Nah, kita lanjut lagi. Kita lihat pilihannya. Nah, dari sini yang menjadi pilihan kan ada bakso. Bakso itu untuk nasi kuning jelas yang memiliki pilihan ada baksonya berarti itu salah ya. Nah, kita aja yang salah itu yang ada baksonya itu berarti yang salah A, B, D, dan E. Jadi otomatis yang benar itu adalah bagian C ya. Bagian C yang benar. Jawaban yang benar adalah soto, bagian C, soto, dadar gulung, kue bolu. Selanjutnya kita masuk ke soal penalaran analitis untuk part 17 ini. Nomor 1. Warso, Budi, Hamid, Sakinah, dan Joy adalah siswa dari SMA Dr. Syifa. Jika diukur dari sekolah, maka rumah Warso jauh lebih daripada rumah Warso jauh lebih jauh ya daripada rumah Hamid. Kemudian rumah Budi lebih dekat daripada rumah Sakinah dan rumah Joyo. Jika rumah Hamid lebih jauh daripada rumah Joyo, maka anak yang paling dekat rumahnya dari sekolah adalah A. Budi, B. Sakinah, C. Joyo, D. Hamid, dan E. Warso. Kita jawab. Kita ambil dulu informasi yang kunci ya. Jadi semua informasi kunci tadi adalah mulai dari Warso sampai
Rumah yang paling dekat rumahnya dari sekolah adalah. Kita gunakan logika. Yang pertama, kita lihat rumah Warso jauh lebih jauh daripada rumah Hamid. Maka kita di sini memakai tanda lebih besar itu menandakan bahwa dia lebih jauh. Jadi bisa dikatakan Warso lebih besar daripada Hamid. Artinya rumah Warso lebih jauh daripada rumah Hamid. Kemudian rumah Budi lebih dekat daripada rumah Sakinah dan rumah Joyo. Artinya rumah Sakinah lebih jauh daripada rumah Budi. Dan rumah Joyo itu juga lebih jauh daripada rumah Budi. Kemudian jika rumah Hamid lebih jauh daripada rumah Joyo, maka artinya rumah Hamid lebih besar daripada rumah Joyo, maka anak yang paling dekat rumahnya dari sekolah adalah. Nah, bisa kita urutkan ya. Warso, kemudian Hamid, kemudian sudah Hamid adalah Joyo, kemudian setelah Joyo adalah Budi. Nah, dari sini meskipun kita tidak masukkan Sakinah ya, karena kita belum terlalu tidak tahu hubungan dengan Sakinah dan Joy, dan itu tidak penting. Yang jelas adalah urutan yang ada, yang betul-betul ada, nyata adalah Budi yang paling dekat dari sekolah. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah A, Budi. Kemudian nomor yang kedua. Tono akan keluar negeri selama 1 bulan untuk urusan dagangnya, sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 bawahannya yang akan menggantikannya di kantor. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono adalah sebagai berikut. Anto cukup kreatif dari Tono dan cukup baik dalam memimpin, namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Hasan paling kreatif dan cukup sehat, tetapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam hal kepemimpinan. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto, tapi yang paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jika dilihat dari keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono adalah A. Rudi, B. Anto, C. Hasan, D. Rudi dan Hasan sama besar peluangnya, E. Ketiganya sama besar peluangnya. Jadi kita lanjut jawab. Kita ambil dulu informasi kunci seperti yang tertera tadi soal. Ini beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan. Jadi itu diambil sebagai informasi kunci sampai jika dari soalnya ya. Sampai soalnya itu jika dilihat dari keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih adalah pilih Tono adalah. Kita gunakan logika. Jadi ada kriteria kepemimpinan, kreativitas, kerajinan, dan kesehatan. Nah, dari segi kepemimpinan jelas di situ dikatakan Rudi Rudi paling bagus memimpin, berarti Rudi paling bagus. Kemudian Anto ya, karena ya cukup baik dalam memimpin ya, cukup baik dalam memimpin. Kemudian terakhir Hasan, ini karena ya masih kalah dari Rudi kerajinan dan masih kalah dari Anto masalah kepemimpinan. Jadi urutan untuk kepemimpinan Rudi, Anto, Hasan. Kalau kreativitas, yang paling bagus kreativitasnya adalah Hasan, katakan paling kreatif ya. Kemudian Anto. Selanjutnya yang paling ini dikatakan Rudi masih di bawah Hasan dan Anto untuk masalah kreativitas. Untuk masalah kerajinan pasti dia adalah Rudi, kemudian Hasan karena dia cukup sehat, sedangkan Anto itu sering sakit maka dia paling belakangan. Untuk masalah kesehatan jelas kesehatan tetap Rudi, kemudian Hasan dan Anto karena Rudi merupakan unggulan hal kerajinan, mana Rudinya paling sehat ya, paling rajin dan paling bagus memimpin. Berarti Rudi paling sehat, kemudian Hasan, dan kemudian Anto. Dari segi sini, poin yang paling banyak didapat adalah Rudi ya. Nah, Rudi, ya poin yang paling banyak adalah Rudi. Nah, meskipun kreatif kurang, namun bisa dibantu oleh Hasan dan Anto. Yang paling yang paling penting adalah masalah kepemimpinannya. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian C, yaitu Rudi. Selanjutnya, nomor yang ketiga. Dalam pertandingan bulu tangkis, Daniel selalu kalah melawan Wisnu. Tetapi dalam cabang olahraga lainnya, ia selalu menang bila bertanding melawan Wisnu. Putra selalu menang dalam pertandingan tenis meja dan melawan Wisnu. Tetapi dalam cabang bulu tangkis, ia kalah bila bertanding melawan Daniel. Reza adalah pemain bulu tangkis terbaik. Tetapi dalam cabang tenis meja, dia tidak sebaik Wisnu. Dalam cabang tenis meja, Aldian lebih baik daripada Daniel. Sedangkan dalam cabang bulu tangkis yang menempati urutan tepat di bawah Reza. Siapakah pemain tenis yang terbaik, meja terbaik di antara kelima atlet tersebut? Apakah Daniel, Wisnu, Putra, Reza, ataukah Aldian?
Kita lihat jawabannya. Kita ambil informasi kunci seperti biasanya, maka semua soal yang ada di sini merupakan informasi kunci ya, karena langsung ada perbandingan-perbandingan ya, tidak ada cerita-cerita sebelumnya atau pendahuluan, langsung saja perbandingannya. Kita lihat pakai logika, atau kita menggunakan logika. Ada 5 orang, itu Wisnu, Daniel, Reza, Putra, dan Aldian. Dan kita hanya melihat masalah tenis meja. Dari tenis meja itu kita lihat bahwa Daniel itu lebih di sini. Ia dalam pertandingan bulu tangkis dan selalu kalah lawan Wisnu, tapi dalam cabang olahraga lainnya ia selalu menang. Artinya dia juga bisa menang dalam tenis meja. Nah, kemudian selanjutnya adalah Putra lebih baik dari Wisnu. Putra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Wisnu, jelas ya. Suka dengan videonya? Like dong. Tapi dalam cabang bulu tangkis saya kalah dan bertanding bila melawan Daniel. Jadi tidak perlu, karena kita perlukan adalah tenis mejanya. Reza adalah pemain bulu tangkis tapi terbaik, tapi cabang tenis meja dia kalah dari Wisnu, jelas. Berarti Wisnu itu lebih lebih kuat daripada Reza dalam hal tenis meja. Dalam tenis meja Aldian lebih baik daripada Daniel. Jadi Aldian itu lebih baik daripada Daniel. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Jadi siapakah menjadi atlet terbaik? Kita urut berdasarkan kemampuan dalam bidang tenis meja. Jadi Aldian itu lebih dari Daniel, kemudian Daniel itu lebih baik daripada Wisnu. Wisnu itu lebih baik daripada Reza. Meskipun di sini tidak ada putra, namun secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa informasi yang jelas tentang tenis meja itu adalah Aldian, Daniel, urutannya Wisnu, kemudian paling terakhir adalah Reza. Sehingga yang terbaik di antara kelima tersebut adalah Aldian, yaitu jawabannya B, Aldian. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini merupakan soal latihan ya. Jadi saya bacakan soalnya. 5 orang laki-laki yaitu Dito, Faisal, Fendi, Odi, dan Arif memiliki mobil mainan. Mobil mainan Arif lebih banyak daripada Odi dan Fendi. Mobil mainan Faisal lebih banyak dari mobil mainan milik Fendi, tapi tidak lebih banyak dari mobil mainan Arif. Mobil mainan Dito sama banyak dengan mobil mainan Fendi. Dan mobil mainan milik Odi lebih banyak daripada mobil mainan milik Dito. Pernyataan yang salah adalah A. Mobil mainan paling banyak adalah milik Arif. B. Mobil mainan Arif lebih banyak pada milik Faisal. C. Mobil mainan Dito sama banyak dengan milik Fendi. D. Mobil mainan milik Faisal lebih banyak dibanding milik Dito. Dan E. Mobil mainan milik Fendi lebih banyak dibanding milik Odi. Jawabannya ada pada part 18 mendatang. Sebelum kita ke video meninggalkan video ini, alangkah baiknya kita menyimak dulu kata-kata motivasi hidup yang ada pada video ini. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Semoga bisa menginspirasi ke depannya ya. Mimpi adalah kompas yang akan menuntunmu. Namun, mimpi tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Jadilah seperti pohon yang akarnya kuat mencengkram tanah, namun dahannya merentang tinggi ke langit. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.